Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal memanggil semua sahabat datang ke masjid. Tak lama kemudian penuhlah masjid dengan para sahabat Rasulullah. Semuanya rindu setelah agak lama tidak mendapat tausiah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah aku telah sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara semangat, "Benar, wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabatnya. Dan pada akhirnya sampailah pada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut karena aku tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berhutang kepada manusia." Ketika itu semua para sahabat diam dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhutang dengan kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah." Rasulullah mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangunlah seorang lelaki yang bernama Uqasyah, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku ingin engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah berkata, "Sampaikanlah wahai Uqasyah. Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu, suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda. Tetapi cemeti itu justru tidak kena pada belakang kuda, tapi terkena dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi, wahai Rasulullah." Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang, wahai Uqasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan lantang Uqasyah berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah." Mendengar itu, semua sahabat menjadi marah kepada Uqasyah. Rasulullah meminta Bilal mengambil cambuk di rumah Fatimah, anaknya. Fatimah pun bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini, wahai Bilal?" Bilal menjawab dengan nada sedih, "Cambuk ini akan digunakan Uqasyah untuk memukul Rasulullah." Fatimah pun menangis dan berkata, "Kenapa Uqasyah hendak memukul ayahku? Ayahku sedang sakit. Kalau mau memukul, pukullah aku, anaknya." Bilal lantas membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikannya kepada Uqasyah. Setelah mengambil cambuk itu, Uqasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar menghalangi Uqasyah, "Kalau kamu hendak memukul, pukullah aku." "Duduklah wahai Abu Bakar, ini antara aku dengan Uqasyah." Uqasyah lantas menuju ke hadapan Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab menghalangi Uqasyah sambil berkata, "Uqasyah, kalau engkau mau mukul, pukullah aku." "Duduklah wahai Umar, ini antara aku dengan Uqasyah." Uqasyah lantas menuju ke hadapan Rasulullah, dan tiba-tiba Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah, dia menghalangi Uqasyah sambil berkata, "Uqasyah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Uqasyah." "Duduklah wahai Ali, ini antara aku dengan Uqasyah." Tiba-tiba tanpa disangka bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Uqasyah sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami."
kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangannya. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman. Lalu Rasulullah berkata, wahai cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Uqasyah. Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Uqasyah berkata, bagaimana aku mau memukul engkau, ya Rasul? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini. Lantas Rasulullah SAW pun turun ke bawah. Uqasyah berkata, dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju, ya Rasulullah. Tak lama kemudian, dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah, sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, petanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Uqasyah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan, nanti Allah akan murka kepadamu. Uqasyah langsung menuju Rasulullah, cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Uqasyah berkata, ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau, ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu, karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka baginya. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu. Sesungguhnya aku tahu tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah. Rasul pun tersenyum dan berkata, wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Uqasyah. Semua sahabat menangis. Kemudian sahabat secara bergantian memeluk Rasulullah. Mudah-mudahan kisah ini akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.